Dan biarkan malam hari ini menjadi satu malam yang penuh dengan inspirasi, pencerahan, pembukaan kebenaran buat setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami, khususnya bagi kami berdua yang akan membagi kebenaran tentang Reading Bible as Story. Biarkan semuanya ini boleh menjadi kemuliaan bagi namamu. Terima kasih, kami serahkan sesi pengajaran kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhir, hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Pastor Doni dulu ya. Oke, saya berikan waktu dan kesempatan pada Ko Doni untuk memulai. Tadi pakai pastor soalnya. Ya, selamat malam semua. Bagi beberapa teman yang sudah biasa dengan Airbus, kami Reading Bible as a Story, mungkin ini bukan sesuatu yang baru, tapi ada beberapa teman yang masih baru sama sekali, terutama teman-teman dari Yudi, yang masih sama sekali mungkin baru dengan apa yang kami sebut sebagai Airbus, Reading Bible as a Story, Bible narasi. Coba ini slide saya. Oleh sebab itu hari ini, minggu ini, kita akan bicara tentang introduksi, bagaimana ya internetnya Ko Doni kayaknya agak trouble. Putus. Ini masih trouble, Bung? Enggak sih, coba aja lanjut. Merah soalnya di tempatku. Sudah clear kok, sudah clear. Sebentar, kalau begitu. Sudah clear ya. Tak pindah ke WiFi aja dulu. Gun, kamu introduksi sebentar pendahuluan tentang Bible naratif aja dulu. Ya. Hilang sebentar. Ya. Biarkan Ko Doni menghilang sebentar. Ya, jadi mungkin saya sedikit saja, nanti Ko Doni yang melanjutkan. Jadi Reading Bible as Story ini adalah satu metode pembelajaran atau pembacaan Alkitab. Ya, jadi ini adalah satu metode yang awalnya itu boleh dikatakan itu seperti nggak sengaja ya kita temukan. Jadi kita menemukan ini bukan karena saya baca buku, Ko Doni baca buku, terus kemudian kita sharing, kemudian kita dapatkan ini, tidak. Tapi waktu itu sebenarnya udah lama kita nggak kontak, saya dapat sendiri, maksudnya dengan style saya sendiri, terus Ko Doni juga lagi merenungkan itu. Jadi waktu ketemu, share, nah ketemulah metode ini yang kemudian kita namakan Reading Bible as Story itu. Ya, silakan Ko Don. Sudah lebih aman punya saya, semoga. Ya. Oleh sebab itu kita mencoba untuk masuk pada introduksi dulu untuk minggu ini. Share. Okay. Saya pribadi percaya, klik yang kedua. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan pendekatan terhadap teologia, gitu, ada dua pendekatan umum yang bisa kita pakai. Nomor satu, kita menyebutnya sebagai systematic theology atau teologia sistematik yang umum dipakai hari-hari ini. Dan yang kedua sebenarnya ada yang namanya BT atau biblical theology, teologi biblika. Jadi ada dua pendekatan seseorang belajar tentang teologi sistematik dan teologi biblikal. Bagaimana saya mencoba membedakan antara systematic theology dan biblical theology? Gampang. Mungkin systematic theology saya umpamakan seperti sebuah lingkaran, sebuah bundaran. Sementara biblical theology saya andaikan seperti sebuah panah yang bergerak maju. Dalam systematic theology, cara systematic theology melihat teologi adalah begini. Misalnya ketika kita bicara soal keselamatan, klik yuk. Kita bicara soal keselamatan, kita mengambil semua ayat yang memiliki hubungan dengan keselamatan. Semua ayat
yang berhubungan dengan keselamatan. Jadi kita ambil dari Yohanes, kita ambil dari suratan Paulus, kita ambil dari ayat ini dan ayat itu, semua dikumpul menjadi satu, diteropong sedemikian rupa kata per kata, bahasa asli dan segalanya, dan membentuk konsep tentang keselamatan itu sendiri. Itu cara sistematik teologi. Jadi kalau Anda lihat ada bundaran hijau, semua ayat-ayat itu diambil dan dimasukkan. Jadi ayat-ayat yang tidak bicara soal keselamatan tidak dipakai. Semua ayat-ayat yang bicara soal keselamatan diambil, dimasukkan ke dalam sebuah lingkaran besar yang bernama keselamatan. Jadi semua ayat kemudian dibedah sampai sedetil-detilnya. Itulah cara sistematik teologi melihat sebuah tema dalam Alkitab. Sebaliknya biblical theology atau BT kecepatan Yud. BT itu melihat begini. Jadi pembelajarannya seperti sebuah arah panah maju, dan kita melihat bahwa semua ayat, semua kisah dalam Alkitab itu sebenarnya tidak berdiri sendiri-sendiri, bukan ayat terpisah-pisah. Tetapi setiap cerita, setiap ayat, setiap konsep itu sebenarnya sementara menyusun sebuah pengertian bersama. Itulah sistem biblical theology. Saya beri contoh mungkin karena kita bicara tentang RBAS, Reading Bible as a Story, membaca Alkitab sebagai satu cerita atau Bible narasi, kita akan melihat bahwa contoh ini misalnya, saya beri contoh. Klik dulu Yud satu kali. Misalnya kata anak dalam Alkitab. Kata anak dalam Alkitab kan sebenarnya cukup banyak kalau diperhatikan baik-baik. Anak atau keturunan. Nah, misalnya dari awal Anda akan temukan anak Hawa. Misalnya, klik sekali lagi tentang Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kata keturunannya di situ menunjuk pada Hawa. Tetapi kalau Anda renungkan baik-baik, sebenarnya nama Hawa itu baru muncul setelah manusia jatuh dalam dosa diberi oleh Adam. Jadi ketika Tuhan bicara Kejadian 2 ayat 15, keturunannya, ya nama Hawa pertama ya Adam. Nama laki-laki pertama ciptaan Tuhan siapa, Pak? Adam. Nama perempuan pertama ciptaan Tuhan namanya siapa, Pak? Ya Adam juga. Sebab baik laki-laki dan perempuan itu bicara tentang Adam itu bukan laki-laki. Laki-laki kalau saya tidak salah Ish, perempuan itu Isha. Tetapi kata Adam itu bicara tentang humanity, human, manusia. Jadi bicara tentang manusia laki-laki, manusia perempuan. Jadi ketika Kejadian 2 ayat 15 bilang keturunannya memang menunjuk pada Hawa, tapi saya sih pribadi lebih suka menunjuk pada Adam. Sebab Hawa namanya waktu itu memang Adam. Jadi keturunan Adam atau anak Adam. Kalau Anda melangkah lebih, Anda akan ketemu anak Abraham misalnya. Kejadian 22 ayat 18, Tuhan berkata, oleh keturunan mula, Beni Abraham, jadi anak Abraham, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi kita temukan ada anak Adam, anak Hawa, saya catat tadi. Anak Abraham, coba Anda klik sekali lagi. Kemudian ada anak Yehuda. Kalau saya tidak salah, waktu Yakub memberkati anak-anaknya, dia bicara tentang keturunan Yehuda, anak Yehuda, keturunan Yehuda. Kejadian 49 ayat 10, dia berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia itu menunjuk pada keturunan Yehuda atau anak Yehuda datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian 49 ayat 10. Kita temukan juga misalnya Daud, ada cerita tentang anak Daud dalam Alkitab. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu, jadi anak Daud, yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7
ayat 12. Nah, Bible narasi atau RBAS, Reading Bible as a Story, kemudian melihat, klik sekali lagi, kemudian melihat bahwa Yesus sebenarnya bicara tentang anak Adam, anak manusia, anak Hawa dalam catatan itu, anaknya Daud, anaknya Yehuda, anak Abraham, ya anak Hawa tadi. Jadi Anda lihat bahwa setiap kata anak itu keturunan, bukan hanya sekedar berkat biasa dari Tuhan kepada seseorang, tetapi biblical theology melihat bahwa ini menemukan penggenapannya sebab dia bergerak maju. Penggenapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa anak keturunan Hawa atau Adam dalam Kejadian 2:15? Yesus. Siapa anak Abraham? Keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dia bicara tentang Yesus. Siapa yang memegang tongkat kerajaan yang tidak akan pernah beranjak dari Yehuda? Lambang pemerintahan di antara kakinya. Ya, anak Yehuda itu ya Yesus. Siapa anak Daud yang akan dibangkitkan Tuhan dan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya? Yesus. Sehingga biblical teologi melihat ini sebagai sebuah progres cerita. Saya selalu bilang bahwa biblical teologi atau kita sebut sebagai RBAS, Reading Bible as a Story, kita itu belajar memandang bahwa setiap Alkitab ceritanya itu tidak terpisah-pisah. Tetapi setiap cerita dalam Alkitab itu dibangun di atas cerita sebelumnya. Setiap cerita dalam Alkitab itu dibangun di atas cerita sebelumnya. Saya beri contoh lagi. Klik yuk. Misalnya, Yusuf. Menarik kan? Yusuf dalam perjanjian lama dan Yusuf perjanjian baru, ternyata dalam Alkitab punya kesamaan. Yusuf perjanjian lama, seorang pemimpi. Yusuf perjanjian baru, Yusuf perjanjian lama itu anak dari Yakub. Sementara Yusuf perjanjian baru, itu tunangan dari Maria, seorang pemimpi. Yudi sudah buka semua. Surprise-nya hilang, Yud. Seorang pemimpi. Yusuf perjanjian lama dapat mimpi, Yusuf perjanjian baru juga diberi mimpi. Dan yang menarik, Yusuf perjanjian lama diberi mimpi, dan hasil dari mimpi itu, penggenapan dari mimpi itu dia harus kemana? Dikirim ke Mesir. Yusuf perjanjian baru juga diberi mimpi, dan mimpinya sama. Malaikat menyuruh dia untuk pergi ke Mesir. Tanya pada Yusuf perjanjian lama, anak dari Yakub, kenapa dia disuruh ke Mesir? Anda akan temukan Yusuf perjanjian lama ketika ditanya saudara-saudaranya, kenapa engkau tidak mau membalas kami? Dia berkata, untuk maksud inilah Tuhan membawa aku mendahului kamu ke tempat ini. Kemudian dia berkata, untuk mempertahankan kehidupanmu dan kehidupan keluargamu. Jadi mengapa Yusuf perjanjian lama pergi ke Mesir? Jawabannya untuk mempertahankan hidup mereka dan kehidupan keluarga mereka. Tanya pada Yusuf perjanjian baru, tunangan Maria. Kenapa dia pergi ke Mesir? Kenapa malaikat menyuruh dia ke Mesir? Sederhana. Jawabannya adalah untuk mempertahankan nyawanya dan mempertahankan nyawa keluarganya. Terutama Yesus, anak yang dipercayakan itu kepada dia. Nah, yang menarik dari Yusuf perjanjian lama kita ketahui, dari Yusuf perjanjian lama, nah kata anak keturunan, lahir yang namanya Hosea bin Nun. Hosea bin Nun kita kenal dengan nama Yosua, yang kemudian membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Tanya pada Yusuf perjanjian baru, tunangan Maria. Siapa keturunan yang dia maksud? Keturunan yang dimaksud dalam mimpi itu adalah Yesua atau Yosua. Nama Yesus itu kan nama Yunani, nama Ibraninya, nama Ibrani Yahudinya adalah Yesua. Sama dengan Yosua. Jadi sama-sama Yosua. Yusuf perjanjian lama, keturunannya siapa? Yosua, Hosea bin Nun. Yusuf perjanjian baru, keturunan yang dipercayakan pada dia siapa? Yeshua atau Yosua yang disebut Mesias. Sama seperti berarti Yesus, sama seperti Yosua yang membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Demikian pula Yeshua, Yesus,
itu membawa Israel bukan hanya keluar dari perbudakan dosa, tapi masuk ke dalam rencana Allah yang sejati. Jadi Anda temukan kesamaan yang buat saya itu sesuatu yang bukan kebetulan. Saya beri beberapa contoh lagi supaya Anda bisa ngerti. Ini menarik buat saya. Suara saya hilang lagi? Enggak. Saya beri contoh. Ini tidak ada di slide. Supaya jangan dulu diklik. Misalnya Anda temukan kalimat dalam Alkitab dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ketika ada orang banyak datang pada dia, tiba-tiba Alkitab berkata, mereka datang kepadanya seperti domba yang tidak bergembala. Nah, buat kita, itu kalimat yang biasa. Tetapi ketika Anda masuk pada biblical theology, Anda baca pada Erbas, Anda lihat pada Bible narasi, kata domba yang tidak bergembala, kalimat atau frasa domba yang tidak bergembala, itu bukan frasa yang sembarang ternyata. Jadi ketika Alkitab berkata Tuhan Yesus melihat orang banyak datang pada dia seperti domba yang tidak bergembala, itu sebenarnya diambil dari Bible narasi Bilangan 27 ayat 15 sampai 17. Ini tambahan yang saya belum masukkan ke slide yang lama. Bilangan 27 ayat 15 misalnya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah, ayat 16, dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seseorang, ayat 17, Bilangan 27 ayat 17, yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ternyata kalimat frasa domba yang tidak bergembala itu bukan frasa yang muncul begitu saja. Anda ternyata kalau mengerti cerita tentang narasi Alkitab, Bilangan 27 ayat 17, itu bicara tentang Tuhan, kata Musa, mengangkat seseorang yang akan membawa Israel keluar dan masuk. Nah, Anda tahu, yang membawa bangsa Israel keluar itu Musa. Yang membawa bangsa Israel masuk itu Yosua. Jadi Yesus bukan hanya punya pelayanan Yosua, tetapi dia juga punya pelayanan Musa. Dia bukan hanya membawa seseorang pada perjanjiannya Allah, covenant-nya Allah, rencananya Allah, tetapi dia juga yang membebaskan. Nah, bahkan buat saya, ini mungkin agak kelebihan, sudah terlalu masuk, tetapi buat saya, keselamatan itu tidak boleh bicara hanya tentang masuk ke dalam. Dan juga tidak boleh berbicara hanya keluar dari dosa, dibebaskan dari dosa. Tetapi keselamatan itu punya dua sisi. Keluar dari perbudakan dosa. Dan yang kedua, masuk ke dalam rencana Allah yang sejati, perjanjian Allah yang sejati. Jadi pelayanannya adalah pelayanan Musa dan pelayanan Yosua. Itu catatan saya untuk Yosua, poin yang ketiga, keturunannya membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dosa, bawa masuk pada rencana Allah yang sejati. Klik, Yud. Berikutnya, Yud. Nah, saya beri contoh lagi tentang Yakub. Biasanya supaya orang mulai melihat perbedaan-perbedaan ini. Dan buat saya menarik. Yakub pun kita temukan cerita perjanjian lama. Saya biasanya temukan ini dalam kitab Kejadian bagian terakhir. Ketika Yakub ketemu dengan Fir'aun. Dan Fir'aun bertanya pada Yakub waktu itu. Siapa engkau? Apa pekerjaanmu? Nah, menarik. Yakub menjawab bahwa pekerjaannya adalah penggembala. Jadi Yakub perjanjian lama, kerjaannya adalah gembala. Kemudian klik lagi. Poin kedua, Anda melihat bahwa ketika Yakub kehilangan istrinya Rahel, ketika Rahel meninggal, Alkitab berkata Rahel dikubur di persimpangan jalan menuju Efrata Betlehem. Catat baik-baik, gembala
Efrata Bethlehem. Kemudian Anda klik setelah peristiwa Rahel meninggal, Yakub tinggal di Migdal Eder. Migdal Eder itu menara kawanan domba. Mari kita ambil kata-kata penting dari Yakub Perjanjian Lama. Gembala, Rahel meninggal, Efrata Bethlehem, Migdal Eder. Kalau Anda umumnya mendengar kata gembala, Rahel meninggal, Efrata di Bethlehem, Migdal Eder menara kawanan domba, Anda akan ingat cerita apa di Perjanjian Baru? Sederhana, kisah tentang kelahiran Yesus di malam Natal. Klik yuk, Anda akan temukan di kisah kelahiran Yesus di malam Natal. Anda klik, ada para gembala, kemudian ada di padang Efrata Bethlehem. Saya lupa taruh satu hal, klik. Ada nubuatan tentang ketika terjadi kematian bayi-bayi di Bethlehem. Ada nubuatan yang diingatkan tentang menangisnya Rahel sebab anaknya itu tidak kembali. Jadi Rahel menangis, meninggal. Kemudian yang paling penting adalah para gembala di padang Efrata Bethlehem ketemu malaikat di mana? Nah, ini yang tidak banyak orang tahu sebenarnya. Gagal untuk melihat. Ternyata Alkitab menunjukkan bahwa gembala itu di padang Efrata Bethlehem, tepatnya ada di Migdal Eder. Sesuai dengan nubuatan Mika. Hai kawanan menara domba. Kawanan menara domba itu Migdal Eder. Jadi menara Migdal, domba itu Eder. Jadi kalau Anda temukan tentang Yakub Perjanjian Lama, gembala, Rahel meninggal di Efrata Bethlehem, ada di Migdal Eder, Anda akan temukan cerita yang sama di Perjanjian Baru. Ada para gembala, padang Efrata Bethlehem, ketika terjadi kematian bayi-bayi, diingatkan tentang nubuatan Rahel yang menangis, dan sementara itu gembala itu ada di Migdal Eder. Jadi Anda akan temukan bahwa memang ada kesamaan. Jadi Perjanjian Baru itu bicara tentang penghiburan Tuhan. Kalau saya bilang Yakub ya. Sebab Yakub ketika Rahel meninggal, dia itu menjadi orang yang sangat susah. Sama ketika Yakub berpikir bahwa Yusuf sudah meninggal. Dia menjadi sangat susah. Tetapi dia kemudian menemukan Yusuf. Dia pikir Yusuf meninggal, dia susah, tapi dia temukan Yusuf. Berarti harusnya susah, sudah jadi senang. Waktu dia pikir Benyamin sudah ditahan, semua akan habis, ternyata dia temukan Benyamin, jadi dia kembali lagi senang. Hanya ada satu kesulitan, kesusahan Yakub yang sampai akhir itu tidak bisa dihibur. Pada waktu Fir'aun tanya, Yakub, siapakah engkau? Apa yang engkau lakukan? Yakub menjawab, aku gembala, hidupku 100 sekian tahun, dan hidupku susah semua. Kenapa dia bilang susah semua? Nah, kita temukan hanya ada satu kesusahan Yakub yang tidak terhiburkan hari itu, kematian Rahel. Jadi ketika malaikat muncul kepada para gembala di padang Efrata Bethlehem, malaikat tidak muncul loh kepada orang Majus. Orang Majus menemukan kelahiran Yesus dari perbintangan. Jadi secara manifestasi supranatural, berita kelahiran Yesus hanya diberi kepada satu kelompok orang, gembala. Kenapa Alkitab secara sengaja memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan hanya memberitahu pada satu kelompok orang, para gembala? Jangan-jangan gembala itu diberitahu. Nah, sekarang kita ngerti kenapa kepada para gembala. Sebab jangan-jangan gembala hari itu di malam Natal adalah representasi daripada Yakub itu sendiri. Adalah perwakilan dari Yakub. Jadi buat saya sederhana. Berita Natal, berita kelahiran adalah berita penghiburan bagi mereka yang tertekan hari itu. Penghiburan bagi mereka yang sulit dan sukar. Berita datangnya penghiburan dari sorga. Itu berita Natal. Makanya berita Natal menjadi berita pengharapan. Kenapa bicara soal pengharapan? Ya sebab itu bicara soal Yakub. Seseorang yang mulanya itu sudah tidak bisa dihiburkan.
Dan saya percaya hari ini semua yang sementara mengalami kesulitan, kesusahan, ada penghiburan dari Tuhan. Haleluya. Klik berikut yuk. Berikutnya. Berikutnya kita temukan juga, ini contoh. Raja Saul dari suku Benyamin, perjanjian lama, Anda boleh hubungkan dengan Saulus. Saulus nama Ibrani, Paulus nama Yunani dari suku Benyamin. Saulus, Saul, Paulus, sama-sama dari suku Benyamin. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berkata makanan manusia berasal dari tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Jadi makanan manusia yang sejati dari penciptaan itu adalah tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Menariknya Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 berkata makanan sejati, minuman sejati adalah tubuh dan darah kemudian direpresentasi dengan roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Roti dari mana? Gandum. Gandum itu apa? Tumbuhan berbiji. Minuman anggur dari mana? Buah anggur. Buah anggur itu apa? Buah-buahan berbiji. Jadi menarik, dalam Alkitab Anda akan menemukan kesamaan-kesamaan yang sudah tidak bisa disebut sebuah kebetulan. Berikutnya klik. Misalnya kembali lagi tentang Sungai Yordan. Dalam Alkitab Anda akan temukan beberapa topik tentang peristiwa Sungai Yordan. Salah satu topik bukan hanya tentang bangsa Israel menyeberang masuk tanah Kanaan, tetapi salah satu topik tentang Sungai Yordan adalah kisah tentang Elia naik ke sorga. Dalam Sungai Yordan Elia naik ke sorga, kita temukan dua tokoh, yaitu Elia dan Elisa. Elia naik ke sorga, Elisa memandang Elia naik. Dalam perjanjian baru Anda akan temukan peristiwa Sungai Yordan, Yohanes dan Yesus. Apa kesamaan antara Elia, Elisa dengan Yohanes dan Yesus di perjanjian baru? Sederhana, bagi Anda yang terbiasa dengan Alkitab, Anda akan tahu bahwa Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus, itu dinubuatkan punya roh Elia. Jadi ternyata Elia adalah Yohanes Pembaptis adalah gambaran penuh dari Elia. Elia adalah representasi dari Yohanes Pembaptis. Nah, kalau Elia itu representasi dari Yohanes Pembaptis, berarti Elisa itu representasi dari siapa? Waktu Yesus dibaptis, mau nggak mau, Elisa kita sebut sebagai Yesus. Apa kesamaan antara Elisa dan Yesus? Kalau Yohanes itu disebut punya roh Elia, apakah Yesus punya roh Elisa? Jawabannya tidak. Loh, terus apa kesamaan antara Yesus dan Elisa? Tampak. Yesus tadi kita pelajari berasal dari kata Yeshua. Yahweh Shua. Atau Yahweh yang menyelamatkan. Yeshua, Yahweh Shua, atau Yahweh yang menyelamatkan. Elishua atau Elisa, Elishua, itu berasal dari dua kata, Elohim Shua. Elohim, Allah, Shua, menyelamatkan. Jadi nama Elisa dan Yeshua atau Yesus punya makna yang sama. Hanya satu menggunakan kata Elohim, makanya jadi Elisha. Satunya menggunakan kata Yahweh sehingga menjadi kata Yeshua. Tapi maknanya tetap sama. Allah yang menyelamatkan, Yeshua yang menyelamatkan, Elohim yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Nah, menarik juga. Anda temukan bahwa ketika Elia naik ke sorga, Elisa kan membuat satu permintaan pada Elia. Anda tahu ceritanya. Elisa berkata, beri aku 2 bagian rohmu. Dan Elia menjawab pada Elisa, permintaanmu ini sulit. Tapi kalau kamu bisa lihat aku naik ke sorga, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau minta. Nah, kita tahu kemudian Elisha mendapat 2 bagian roh Elia. Dari mana kita tahu Elisa mendapat 2 bagian roh Elia? Tandanya adalah, tanda simbolnya adalah jubah Elia itu turun dari langit. Nah, dalam peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Anda akan temukan ada satu juga yang turun dari langit. Dan disimbolkan seperti burung merpati, bukan burung merpati,
tapi seperti burung merpati. Itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Itu sebabnya saya percaya sejak dari kehadiran Kristus, karya Roh Kudus 2 kali lipat mulai bekerja di muka bumi ini. Ada lagi yang menarik dalam kisah Elia dan Elisa. Waktu Elia naik ke sorga, Elisa berseru kepada Elia, Bapakku, Bapakku, kereta berapi dan tentara berapi. Anda lihat dia berseru, Bapakku, Bapakku, waktu Elia naik ke sorga. Menariknya, teriakan Elisa ini tidak bersambut, tidak dijawab. Dia berseru, Bapakku, Bapakku, kereta berapi dan orang-orangnya. Jadi tidak ada jawaban dari sorga. Jadi seperti teriakan Elisa, hanya menembus langit yang kosong. Tapi menariknya waktu Yesus dibaptis, tiba-tiba langit terbelah menjadi dua. Dan saya juga percaya sejak Yesus hadir, dia turun menghadirkan sorga di muka bumi dalam hidup Anda dan saya. Langit terbelah menjadi dua, dan terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Coba bayangkan, Elisa berseru, Bapakku, Bapakku. Tetapi waktu Yesus di sungai yang sama, sungai Yordan, ketika langit terbelah menjadi dua, terdengar suara dari sorga. Jadi jawaban sorga tidak diberi pada Elisa, jawaban sorga diberi ketika Yesus dibaptis. Inilah anakku. Anda masih ingat waktu bagian terakhir dari Alkitab Perjanjian Lama Anda dan saya, bagian terakhirnya apa? Maleaki. Dan apa yang terjadi pada bagian terakhir Maleaki? Maleaki berkata begini, apabila hati Bapa tidak kembali pada hati anak, dan hati anak tidak kembali pada hati Bapa. Sebelum itu dia bicara tentang roh Elia. Tapi dia berkata, apabila hati Bapa tidak kembali pada hati anak, dan hati anak tidak kembali pada hati Bapa. Dia bilang, aku akan datang ke muka bumi dan memukul bumi sampai musnah. Saya pribadi percaya ini tafsiran pribadi, ini keyakinan pribadi. Saya percaya ketika sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, itu menunjukkan bahwa Yesus mendamaikan ulang antara hati Bapa dengan hati anak, dan hati anak dengan hati Bapa. Bapa dan anak yang terpisah, anak yang hilang, itu diperdamaikan. Sehingga Yesus tidak datang untuk memukul bumi sampai musnah. Tapi saya percaya Yesus datang untuk menyelamatkan semua umat. Pelayanan Yesus bukanlah pelayanan penghukuman, penghakiman. Tetapi pelayanan Yesus hari itu adalah pelayanan pendamaian. Itu yang saya percaya. Nah, semoga klik lagi. Semoga Anda yang mendengar hari ini, bagi yang sudah biasa dengan Airbus, tidak menjadi masalah. Tapi bagi Anda yang masih baru, semoga Anda mulai mendapat gambaran jelas bahwa ketika kita tidak sementara bicara tentang cara sistematik teologi, tapi kita bicara tentang biblical teologi, kita melihat cerita demi cerita, sebab setiap cerita ada sebuah kesinambungan. Dan semua cerita itu tidak bisa dipisahkan. Mereka bergerak pada sebuah progresif maju untuk menjelaskan apa arti nubuatan yang sesungguhnya, apa arti kisah Alkitab yang sesungguhnya. Nah, kalau begitu, pertanyaan yang paling utama hari ini adalah, dan yang akan menjadi tema besar dari Bible study kita selama beberapa minggu ke depan, adalah apa dong cerita sesungguhnya dalam Alkitab? Alkitab itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang Allah, ya. Menceritakan tentang Yesus, ya. Menceritakan tentang manusia, ya. Membicarakan tentang kuasa kegelapan dan seluruh rencana dan triknya, strateginya, mungkin ya. Tetapi yang paling utama bukan itu semua. Yang paling utama dari cerita Alkitab, sesungguhnya menurut Airbus, menurut Bible narasi adalah kembali pada permulaan dari Alkitab itu sendiri. Tema utama Alkitab dimulai dari permulaan dari Alkitab itu sendiri. Dan apa permulaan dari Alkitab? Sederhana. Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai ayat ke-2. Klik.
Kejadian 1 ayat 1, klik lagi. Kejadian 1 ayat 1, ini ceritanya. Ceritanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya mengganti kata langit dengan kata sorga. Tuhan menciptakan langit, sorga, dan bumi. Klik yuk satu kali. Jadi Tuhan menciptakan dua hal, heaven and earth, sorga dan bumi. Lihat ayat yang kedua. Bumi, klik, bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi Anda lihat persoalannya tidak ada pada langit, tidak ada pada sorga. Tapi persoalannya ada pada bumi. Sebab bumi itu kosong. Nah, bahasanya kemudian tohu fawohu, bahasa Ibraninya. Dan tohu fawohu itu muncul beberapa kali dalam Alkitab, menggambarkan, klik yuk, menggambarkan tentang keadaan yang tandus. Padang gurun, padang belantara, bicara tentang sebuah keadaan yang tidak bisa didiami. Sebuah keadaan tohu fawohu itu bicara tentang sebuah keadaan yang tidak bisa dihidupi. Tidak bisa didiami, tidak bisa dihidupi. Tidak support for a life. Tidak memberi support untuk sebuah kehidupan itu ada. Itu arti tohu fawohu. Jadi ketika bumi masih kosong, belum berbentuk dan kosong, itu bicara tentang bumi tidak bisa didiami, bumi tidak bisa dihidupi, bumi tidak siap untuk mensupport sebuah kehidupan untuk ada. Nah, klik yuk. Makanya Tuhan berjanji, klik lagi. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah menciptakan supaya itu kosong. Tetapi Dia membentuk, menciptakan supaya itu bisa didiami. Nah, lihat. Yesaya 45 ayat 18. Jadi bumi yang kosong, yang tidak bisa didiami, sekarang mau dibuat didiami. Bagaimana caranya? Ini janjinya. Yesaya 35 ayat 1-2. Dia bilang bahwa padang gurun, padang kering, tohu fawohu tadi, padang belantara, itu akan berbunga. Akan menjadi sebuah taman. Nah, itu. Kira-kira begitu. Akan berbunga menjadi sebuah taman. Dan di situ akan ada sorak-sorai, ada kemuliaan, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya tohu fawohu, bumi yang kosong tadi, punya jadi taman? Klik lagi yuk. Bumi itu dimasukkan, dimensi bumi itu dihadirkan ke tengah-tengah. Maaf, dimensi sorga itu dihadirkan ke tengah-tengah bumi. Makanya kita menyebut itu Taman di Eden, atau kita kenal dengan Taman Eden. Tadi ingat Anda baik-baik, Yesaya 35 ayat 1-2, dia bilang, tohu fawu, padang gurun, padang kering, padang belantara itu akan berbunga. Dan kata taman jangan-jangan menggambarkan Yesaya 35 ayat 1-2. Bagaimana Tuhan itu bisa berdiam, manusia itu bisa ada. Support system for a life, sebuah support system untuk sebuah kehidupan itu ada. Tuhan bisa mendiami bumi. Tuhan bisa berdiam atas bumi. Tuhan bisa tinggal atas bumi. Bukan cuma manusia, tetapi Tuhan itu mau hadir di muka bumi. Itu cerita Alkitab. Taman Eden inilah, klik yuk, yang kemudian dalam cerita Alkitab Anda kenal sebagai mezbah, Anda kenal sebagai Patranu, Anda kenal sebagai tabernakel, tanah Kanaan, tabut perjanjian, bait suci. Tapi semua ini punya satu bahasa yang sama. Itu bicara tentang Tuhan mau hadir di tengah-tengah hidup. Tuhan mau ada di muka bumi, tempat kediaman bumi. Tuhan. Itulah seluruh cerita Alkitab. Cerita Alkitab dimulai bukan dari manusia jatuh dalam dosa. Cerita Alkitab paling utama bukan soal keselamatan. Keselamatan hanya mengembalikan kita pada tujuan penciptaan semula. Keselamatan, kalau saya pakai istilah itu, emergency act, tindakan yang emergency. Tuhan tidak pernah merancangkan manusia untuk jatuh. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia mengembalikan manusia, dia memulihkan, dia menebus.
Tetapi setelah kita dipulihkan dan tebus, cerita ini akan tetap sama. Manusia dimanapun dia berada, manusia hendaknya menjadi tempat kediaman Tuhan. That's the story of the Bible. Itulah cerita seluruh Alkitab. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Heaven on earth. Sorga di muka bumi. Sama seperti doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Buat saya itu adalah sebuah cerita yang membebaskan saya. Cerita yang memberi saya yang paling utama tujuan mengapa saya diselamatkan. Itu membuat saya mengerti inilah purpose, tujuan mengapa kita ada. Kita harus menjadi tempat kediaman Tuhan, menghadirkan Tuhan dan membuat bumi jadi tempat kediaman Tuhan juga. Makanya kami biasanya selalu berdoa dan tutup dengan doa yang tadi Tuhan Yesus doakan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gun. Oke, thank you. Kalau Pak Doni yang bicara itu memang penuh inspirasi ya, luar biasa. Ya, saya akan mencoba membagi share Reading Bible a Story dari style saya yang mungkin agak berbeda dengan Kodoni. Saya panggilnya Kodoni aja, nggak usah Pastor Doni ya, Kodoni. Kodoni mungkin lebih preacher, lebih inspirasional, lebih ya memang semacam itu stylenya dia. Saya akan mencoba membagi dari style saya atau cara saya. Dan karena saya lihat juga di sini banyak yang mungkin belum mengikuti Reading Bible Story, jadi saya akan mencoba untuk memulai dari yang paling basic, ya, yang dari paling awal. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mungkin merasa saya sudah tahu itu, ya mohon maaf ya, karena kita akan berusaha membangun fondasi itu bersama-sama. Ya, saya akan mencoba men-share screen saya. Oke, bentar. Berdoa semoga bisa ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Jadi ini Reading Bible a Story, Introduction to Bible Narrative. Saya akan memulai dari yang paling basic, yang paling sederhana, yaitu mengapa memahami Alkitab itu penting. Why the Bible? Kenapa kita bicara Bible? Ya, saya akan mulai dari yang paling basic dulu. Kenapa Alkitab? Dan saya akan membuka satu ayat keramat kalau kita bicara tentang bibliologi atau pelajaran tentang Alkitab, yaitu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dari Indonesia Terjemahan Baru. Dikatakan begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kemudian ayat 6, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini adalah salah satu ayat kunci kalau kita berbicara tentang Alkitab bagi orang percaya, ya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang 17. Ada 3 hal penting atau 2 hal penting yang akan saya bagi buat saudara dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17 sebelum kita masuk ke Bible Narrative, ya. Yang pertama adalah fungsi Alkitab. Ya, jadi kenapa Alkitab itu diberikan? Kenapa kitab suci itu diberikan? Dan menurut saya ini akan juga menjadi purpose, tujuan untuk apa kita belajar Alkitab. Untuk apa kita belajar Bible naratif? Untuk apa kita malam hari ini ada kelas sampai berminggu-minggu? Itu bukan supaya kita wah pinter jadi ahli Taurat semua, nanti bisa debat pendeta, bukan seperti itu. Karena fungsinya akan seperti yang disebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17. Ada 3. Yang pertama adalah jelas tadi Paulus mengatakan memberi hikmat.
Kata hikmah di dalam Alkitab bicara tentang sebuah seni, bagaimana untuk mengetahui rancangan Allah, kehendak Allah, dan hidup di dalam rancangan Allah itu. Jadi Alkitab memberi kepada kita the purpose of life, untuk apa kita hidup dan how we live, untuk bagaimana kita hidup sesuai dengan rancangan itu. Ingat ini. Jadi kita belajar Bible naratif adalah untuk supaya kita bisa mengetahui apa desain Allah, apa rancangan Allah bagi setiap kita untuk kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa hidup untuk menggenapi rancangan Allah itu di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus mengatakan tadi bahwa kitab suci diberikan adalah untuk menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Oleh karena itu tujuan kita belajar Alkitab adalah bagaimana kita dibawa kepada keselamatan. Nah, mungkin sudah ada yang mengatakan, loh kok aku sudah diselamatkan, Pak, saya sudah diselamatkan, Kak, saya sudah diselamatkan. Wait, mungkin nanti setelah ini, nanti kita akan tahu apa itu keselamatan. Ya, kemarin saya godain Kodoni, karena Kodoni bicara di IG-nya dia Efesus 2 ayat 8 dan 9 bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Dia bicara banyak hal, kemudian saya godai dia. What is salvation? Apa itu keselamatan gitu ya. Banyak orang bicara tentang keselamatan, Saudara, misalnya nanti kita akan belajar, Saudara, hari-hari ini kalau bicara keselamatan, orang selalu bicara tentang bagaimana setelah mati saya bisa masuk surga, itu keselamatan. Apakah itu keselamatan? Mari kita belajar Alkitab. Itu tujuannya. Jadi kenapa Alkitab diberikan? Untuk memberi kita atau menuntun kita untuk beriman kepada Kristus Yesus untuk memperoleh keselamatan. Dan yang ketiga, jelas tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 17, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa Alkitab atau kitab suci diberikan adalah untuk memperlengkapi untuk setiap-tiap anak-anak Tuhan bagi perbuatan baik. Ini adalah salah satu ayat yang buat saya mengimbangi, karena ada banyak orang yang kalau bicara keselamatan, kemudian karena by grace, karena kasih karunia, kemudian mengatakan, oh kalau gitu kita nggak perlu berbuat baik. Tidak, 2 Timotius 3, 15-17 mengatakan bahwa benar kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi anugerah itu diberikan kepada kita, keselamatan itu diberikan kepada kita, tujuannya adalah supaya kita sebagai umat Allah itu bisa berbuat baik. Alkitab diberikan kepada kita untuk mengequip kita, untuk memperlengkapi kita, untuk memotivasi kita, untuk saudara, menyediakan sarana buat kita. Bagaimana supaya kita bisa berbuat baik? Atau dengan kata lain, kembali kepada kata hikmat tadi, hidup di dalam rancangan Allah, supaya rancangan Allah itu bisa digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Alkitab ini demikian luar biasa, Alkitab ini demikian hebatnya, saudara, tapi kan hari-hari ini banyak nih anak-anak Tuhan yang baca Alkitab, ya sudah banyak Alkitab, tapi ternyata ada masalah-masalah gitu ya. Dan sepanjang saya pelayanan, saya mendata, ya ini nggak list yang sempurna ya, ada 3 permasalahan Kristen modern hari ini kalau berbicara tentang membaca Alkitab. 3 problem orang Kristen modern di dalam membaca Alkitab. Yang pertama, ada banyak anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang tidak memiliki jadwal waktu yang teratur untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Ya, mereka oleh karena itu senangnya mungkin baca ataupun dengar khotbah yang mungkin 10 menit, 15 menit, saudara, hari ini di kitab Yesaya, besok di kitab Matius, saudara, dan itu pun ya kalau enggak lupa, kalau lupa ya besoknya lain lagi. Nah, saya katakan ini problem, saudara. Dan saya hanya mengatakan di sini, saya hanya menyemangati setiap kita di sini adalah bahwa kita tidak akan bisa mengetahui atau saudara, mengerti maksud firman Allah kalau kita tidak memiliki jadwal-jadwal yang teratur. Jadi kita harus memiliki time ya untuk study, waktu untuk study. Ya, siapa yang oret-oret itu? Yang kedua adalah banyak orang Kristen punya jadwal waktu yang teratur untuk membaca Alkitab. Namun masalahnya adalah mereka membaca Alkitab namun tidak memahami apa yang diajarkan oleh Alkitab. Baca sih baca ya. Saya waktu ngajar semacam Bible study itu ada beberapa jemaat yang ngomong sama saya, Pak, saya ini baca Alkitab loh. Saya ini baca Alkitab setiap hari, tapi saya kok nggak ngerti ya. Nah, biasanya ada orang-orang yang mengatakan gini, ngerti, nggak ngerti, baca terus, nanti akan ngerti. Dan kalau kita dibaca terus, ternyata juga nggak ngerti-ngerti. Ya, ternyata untuk mengerti Alkitab juga perlu
sebuah metode dan Anda juga perlu mentor. Nah, mengucap syukur lewat Bible Naratif, Reading Bible Story malam hari ini, Anda akan diajar, di-equip bagaimana supaya kita bisa membaca dan mempelajari Alkitab. Jadi ini tujuan kita, saudara, untuk mengatasi kelemahan yang nomor 2 ini. Yang ketiga, ada yang membaca Alkitab, ada yang mempelajari Alkitab, dan mungkin merasa mengerti Alkitab, namun tidak menunjukkan sebuah perubahan kehidupan. Ya, ada banyak orang yang belajar Alkitab bukannya bertambah rendah hati, penuh kasih, penuh hormat, respect, bergairah bagi Tuhan, tapi jadi orang yang STH, sok tahu, kemudian menghakimi orang lain, sombong, merasa dirinya benar. Ini juga problem. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Saya mengatakan kembali lagi ke 2 Timotius 3 ayat 15 dan 17. Yang pertama, sebelum kita belajar masuk ke Reading Bible Story, saya hanya mengingatkan tentang ini. Kita harus memahami sifat dasar Alkitab. Jadi Alkitab itu, saudara, akan betul-betul menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita, akan merubah kehidupan kita, akan mentransformasi kehidupan kita. Kalau kita bisa menghargai Alkitab itu seperti asalnya, seperti nature-nya, secara esensialnya. Nah, apa sifat dasar Alkitab? Kembali ke dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 dan sampai dengan ayat 17, khususnya ayat 16, tadi dikatakan ada kalimat bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu ayat 16. Ayat 15, Paulus mengatakan kepada Timotius, dari kecil engkau sudah ngerti kitab suci. Ayat 16, Paulus mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi, Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, atau segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah Alkitab. Apa yang bisa kita pelajari? Saya ada 2 yang saya mau garis bawahi. Yang pertama adalah kata segala tulisan. Dalam bahasa Inggris dikatakan all scripture, all scripture. Di dalam bahasa Yunani-nya adalah pasa graphe. Pasa itu all, nah graphe itu artinya written atau tulisan, writing. Nah, tapi kata graphe itu bukan hanya sekedar tulisan. Kata graphe ketika dipakai di dalam Alkitab menunjukkan kepada tulisan-tulisan suci. Yang tidak lain adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab. Jadi maksudnya ketika Paulus mengatakan segala tulisan, pasa graphe, all scripture, yang dimaksud ini bukan tulisan-tulisan yang ada di komik atau tulisan-tulisan yang ada di mana-mana, tidak. Tapi yang dimaksudkan adalah kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab. Semua kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab. Nah, Paulus mengatakan segala tulisan, segala kalimat yang ada di dalam Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Kata diilhamkan oleh Allah boleh diterjemahkan beberapa terjemahan, misalnya Amplified menerjemahkan sebagai God breathed. Diambil dari kata Yunani theopneustos, ya theopneustos yang dari 2 kata yaitu theos yang artinya Tuhan dan pneuma yang artinya adalah nafas atau roh. Sehingga kata theopneustos artinya adalah God breathed. Atau diterjemahkan, saudara, misalnya ESV menerjemahkan sebagai dihembuskan keluar dari Allah. Saya nggak mau terlalu teknis di sini, tapi saya hanya mau menyimpulkan apa kemudian dimaksud bahwa segala tulisan itu diilhamkan Allah. All scripture is God-breathed, artinya adalah buat saya adalah begini, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah perkataan Allah. Alkitab itu adalah kalimat-kalimat yang keluar dari Allah itu sendiri. Nah, ini memberikan kunci buat saya setelah bertahun-tahun saya mempelajari Alkitab. Kenapa ada orang baca Alkitab sudah hidupnya berubah, ada orang baca Alkitab nggak berubah? Salah satunya buat saya, salah satunya adalah ini. Saya menggarisbawahi untuk dapat mengalami kuasa perubahan, kuasa transformasi Alkitab, maka kita harus memandang Alkitab bukan hanya sekedar tulisan-tulisan manusia belaka, namun sebagai perkataan Allah bagi kita. Saudara, kalau membaca Alkitab, saudara tidak bisa membaca itu hanya sekedar, oh ini katanya Paulus, oh ini katanya Yohanes, oh ini tulisannya Paulus, oh ini pendapatnya Yohanes, oh ini pendapatnya Matius. Tidak, tapi kita harus melihat itu sebagai God's word, sebagai firman Allah bagi kita. Sehingga saat kita membaca firman Allah, saat kita membaca Alkitab, maka sebenarnya bukan kita yang menyelidiki Alkitab, tapi sebenarnya Alkitablah kemudian yang menyelidiki kita.
Saat kita membaca firman Allah, bukan hanya sekedar kita yang meneliti Alkitab, tapi pada endingnya kita membiarkan firman Allah, Alkitab, itu yang meneliti. Sehingga untuk belajar Alkitab perlu yang namanya kerendahan hati. Ya, jadi nanti kalau sepanjang kita belajar Bible naratif ini, kalau ada hal-hal yang kayaknya bertentangan gitu dengan doktrin, dengan dogma, dengan teologi, dengan tradisi yang sudah kita terima, jangan langsung bilang gini, oh itu sesat, oh itu nggak benar. Saya katakan ada banyak orang belajar nggak berubah, kenapa? Karena merasa bahwa semua yang dipelajari itu nggak benar gitu. Ya, saya katakan ya nggak usah belajar gitu kan. Karena salah satu tujuan untuk belajar itu harus open mind, open heart, dan bersedia untuk berubah. Bersedia untuk berubah itu salah satunya harus mengakui bahwa bisa saja bahwa pandangan kita, pemikiran kita yang dahulu itu adalah salah. Saya lepas sini dari semua aliran teologi, denominasi, organisasi gereja, karena buat saya kepentingan saya, dan saya percaya Godoni juga begitu, kami ada mengajarkan whole truth. Kami tidak ada kepentingan untuk menyesuaikan ini dengan dogma gereja ini, enggak. Tapi kita berusaha untuk whole truth, ini kebenarannya. Dan saya selalu mengatakan begini, terima ini, pulang dari sini, nanti lihat rekamannya di YouTube channelnya Yudi, saya promosi, dan kemudian teliti ulang ya semuanya, benar enggak? Jadi jangan langsung ditelan mentah gitu. Selidiki lagi, coba lagi. Ya, itu yang saya mau stressing dari ini. Yang berikutnya, kegagalan orang untuk berubah mengalami kuasa transformasi Alkitab selain dia tidak menghormati firman Allah atau Alkitab sebagai firman Allah. Yang kedua problemnya ada di dalam pendekatan orang ketika membaca Alkitab. Jadi rupanya saya menemukan cara orang Kristen membaca Alkitab ini pendekatannya, modenya itu beda-beda. Bagaimana dia memandang Alkitab? Nah, ini contoh aja secara singkat. Yang pertama, ada orang Kristen yang membaca Alkitab sebagai buku motivasi. Wow, dia baca Alkitab untuk mendapatkan ayat-ayat motivasi. Jadi ayat-ayat kesukaannya adalah segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, langsung di stabilo, garis merah, tempelin di lemari es, tempelin di piring, tempelin di gelas gitu ya. Oh, dia senang sekali. Ada banyak orang Kristen yang senang cari ayat-ayat yang memotivasi. Dia baca Alkitab hanya untuk membaca ayat-ayat memotivasi. Oleh karena itu, orang Kristen jenis ini tidak akan pernah membaca kitab imamat. Saya pastikan, karena tidak ada ayat di dalam kitab imamat yang akan bisa memotivasi kita, karena usus-ususnya itu nggak memotivasi. Dan saya sering kali katakan secara bahwa ya di dalam Alkitab pasti ada motivasi, tapi Alkitab bukan buku motivasi. Sebab kalau Allah menginginkan Alkitab sebagai buku motivasi, maka Alkitab kita akan lebih tipis, anak-anak muda pasti senang ini, dan isinya adalah quotation. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi kita harus paham itu, di dalam Alkitab ada motivasi, tapi Alkitab bukan buku motivasi. Yang kedua, Alkitab sebagai buku panduan sukses. Wow, ada banyak buku-buku yang mengatakan sukses menurut Alkitab. Saya secara pribadi sangat setuju bahwa kalau kita mengikuti jalan Tuhan, ada kesuksesan, ada keberhasilan yang diberikan Allah kepada kita. Tapi sekali lagi, membaca Alkitab, Alkitab bukan buku panduan sukses. Saya percaya kalau ada banyak orang membaca Alkitab untuk memandu dia kepada kesuksesan, ada banyak ayat-ayat misalnya berbicara tentang dosa, saudara, yang berbicara tentang kesalahan, saudara, itu yang tidak akan dibahas, saudara. Ya, kitab Wahyu itu nggak akan dibahas. Wahyu itu mau sukses di mana? Sukses ke surga gitu maksudnya. Nah, nanti kita akan pelajari juga. Ternyata enggak juga gitu ya. Nah, harus mengerti bahwa di dalam Alkitab ada jalan menuju sukses, tapi Alkitab bukan buku panduan sukses. Jadi pendeta, maaf kata, bukan motivator. Walaupun waktu pendeta khotbah, pasti ada motivasi. Bedakan, saudara, pendeta dan motivator. Dan ibadah itu buat saya bukan seminar motivasi. Gitu. Yang ketiga, ada beberapa orang Kristen yang membaca Alkitab sebagai buku peraturan moral. Buku peraturan atau moralitas. Nah, biasanya orang-orang ini suka mempelajari, ini ada ayatnya, nggak boleh bohong, ada ayatnya nggak boleh menyuap, nggak boleh. Nah, saudara, orang yang membaca Alkitab sebagai buku peraturan, maka akan kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar adalah begini, menurut kakak, apakah pacaran itu boleh? Di mana ayatnya? Menurut kakak, apakah memberikan suap itu boleh? Menurut kakak, menurut Pak Pendeta, apakah ini boleh? Dan biasanya orang akan yang membaca ini, oh ya ada ayatnya, Roma sekian, pasal sekian, ayat sekian. Ya, ada yang mengatakan, oh enggak, ini ada ayatnya, dan kemudian bertempur di situ.
Nah, jangan salah pahami saya yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab pasti banyak peraturan, ada banyak regulasi, ya, ada banyak hal yang diatur. Tapi saya katakan bahwa Alkitab itu juga bukan buku peraturan. Kalau Anda membaca Alkitab hanya membacanya sebagai buku peraturan, you miss the point. Anda akan kehilangan poin dari kenapa Alkitab itu diberikan. Dan menurut saya kalau Allah ingin memberikan Alkitab sebagai buku panduan, hukum menurut saya, mungkin bentuknya juga bukan seperti kita, yang seperti ada di tangan kita sekarang. Mungkin bentuknya akan seperti ini. Bab 1, pasal 1, junto ayat sekian. Gitu ya. Jadi buat Pak Pendeta enak banget itu kalau ada yang konsultasi. Pak, ini gimana? Nikah cerai lagi boleh nggak? Ingat bab 13, pasal sekian, ayat sekian, junto ayat sekian, ayat sekian. Ya. Saya katakan pendeta bukan lawyer, dan Alkitab bukan buku kitab undang-undang hukum, walaupun di dalam Alkitab itu ada undang-undang atau hukum atau peraturan. Nah, ini yang harus diingat. Ada banyak orang membaca ini sebagai buku peraturan, kemudian judgment, ya, judging satu sama lain, menyalahkan satu sama lain. Yang keempat, membaca Alkitab sebagai buku doktrin, buku dogma. Wah, ini yang senangannya belajar teologi ini senang banget ya yang begini-begini. Ada kristologi, pneumatologi, bibliologi, demonologi, angelologi, dan logi-logi yang lain, saudara. Dan kemudian saling berdebat, apakah sekali selamat tetap selamat, ataukah sekali selamat belum tentu selamat, saudara. Ada ayatnya di sana, ada ayatnya di situ. Itu pendekatan sistematik, dan saya mengatakan bahwa ya, di dalam Alkitab ada doktrin, tapi menurut saya juga Alkitab bukan hanya buku doktrin. Alkitab bukan buku doktrin, ya. Karena kalau Alkitab buku doktrin, bentuknya juga bukan seperti sekarang. Mungkin ada banyak. Bab 1, angelologi, kemudian dituliskan ada 5 malaikat yang ada di surga, yaitu Mikael, yang tugasnya seperti Gabriel, tugasnya seperti ini. Dan kita lihat, no, bukan itu yang kita baca di dalam Alkitab. Jadi Alkitab bukan buku dogma. Yang terakhir, membaca Alkitab sebagai buku spiritual. Buku mistis, ini biasanya dosanya orang Pentakosta karismatik biasanya. Tapi saya mengatakan ini nggak salah sepenuhnya. Ada orang, ada anak Tuhan yang membaca Alkitab hanya untuk mendapatkan rema. Ya kan? Jadi ketika dia mau nembak cewek, misalnya ada cowok mau nembak cewek, dia harus baca Alkitab. Oh, nembak atau enggak? Ya, saudara ya. Nembak atau enggak? Dia baca Alkitab sampai keluar remanya. Ya. Sampai keluar misalnya rema, maka Ishak melihat Rachel. Wah, ini konfirmasi dari Tuhan. Saya harus nembak dia hari ini. Ya, saudara ya. Saya katakan, jangan salah pahami saya. Saya adalah orang Pentakosta karismatik. Saya percaya bahwa Roh Kudus memakai Alkitab Logos tertulis untuk memberikan rema, dan saya seringkali mengatakan sudah membaca Logos juga harus mendapatkan rema. Tetapi yang harus kita ingat adalah Alkitab bukan hanya buku untuk mendapatkan rema. Ada berapa banyak kita yang saat teduh yang nggak pernah dapat rema? Misalnya gini, enggak setiap hari kita mendapatkan rema. Yang artinya kita juga nggak bisa baca Alkitab hanya untuk mendapatkan rema. Ya, nah. Kalau Alkitab bukan buku motivasi, Alkitab bukan buku panduan sukses, Alkitab bukan buku peraturan, Alkitab bukan buku doktrin, Alkitab bukan buku spiritual, lalu Alkitab itu apa? Itu pertanyaannya kan? Alkitab itu apa? Kita masuk ke intinya. Alkitab pada hakikatnya adalah a story. A story. Sebuah kisah. Kalau saya mengatakan Alkitab buku cerita, kemudian jangan ditafsirkan gini ya, oh, Kogun itu berarti menganggap bahwa isinya Alkitab itu dongeng. Bukan loh ya. Tapi saya katakan basically-nya Alkitab itu adalah sebuah story. Story itu kan tidak selalu ngarang. Biografi itu juga story. Sejarah itu story. Ya, Alkitab itu adalah story. Nah, kalau kita bisa melihat ini, bahwa Alkitab adalah story, maka cara kita membaca Alkitab juga membaca seperti sebuah story. Dan cara Anda membaca buku story dengan cara Anda membaca buku science itu beda. Cara Anda membaca buku story dan membaca buku KUHP itu pasti beda. Dan ini yang berusaha disajikan, ya. Reading Bible as story. RBAS. Apa dong buktinya, referensinya, bahwa Alkitab itu adalah buku kisah atau story? Saya memberikan ya enggak semuanya, ada beberapa aja. Yang pertama,
cara Alkitab diperkenalkan pada awalnya itu adalah cara memperkenalkan sebuah kisah. Masih ingat enggak kalau baca-baca dongeng, fabel gitu ya, kisah-kisah. Kalau dulu kan ada film yang nggak tahu nih yang di sini kan milenial mungkin banyak ya, tapi dulu ada film yang namanya Once Upon a Time gitu ya. Dan biasanya kisah itu kan selalu zaman dulu kalau kita baca kisah Alkisah pada dahulu kala hiduplah gitu ya. In the beginning. Nah, Saudara, yang sangat menarik ketika kita membaca Alkitab dan membuka pada halaman pertama, tepat exactly seperti itu Alkitab dikisahkan. Pada mulanya. Ya, once upon a time, pada mulanya. Ini memberikan sebuah indikasi bahwa Alkitab ada sebuah kisah. Membaca dan baru juga begitu, Saudara. Yohanes pada mulanya. In the beginning. Jadi ini adalah salah satu rujuk dalam Alkitab sendiri. Banyak kisah-kisah. Tadi. Story, ini adalah sebuah buku kisah. Karena di dalamnya ada banyak sekali kisah-kisah. Dan yang ketiga, yang kita temukan, tadi sudah didemonstrasikan dengan sangat bagus oleh Kodoni, bahwa ternyata kisah-kisah di dalam Alkitab itu bukan kisah yang berdiri sendiri. Kisah-kisah itu saling berhubung satu sama lain. Ya, tadi tentang Rachel, tentang Migdal Eder, tentang gembala, tentang kekecewaan. Ternyata loh kok sama ya? Ada Yusuf di PL, ada Yusuf di PB. Kok sama ya? Kenapa? Karena memang kisah-kisah dalam Alkitab itu berconnecting satu sama lain, berhubungan satu sama lain. Sehingga kalau kita nanti menemukan, maka kisah-kisah itu, walaupun ketika dibaca seakan-akan kisah yang berdiri sendiri, tapi ketika kita membaca itu sampai selesai, semua kisah itu membangun sebuah satu kisah yang agung, yaitu a great story. Pernah nggak nonton, saya lupa judulnya, film, ada satu film kisah tentang penembakan presiden ya, presiden mau dibom, itu ceritanya kan dilihat dari angle yang satu, diingat dari angle yang lain, jadi ada banyak tokoh itu, kan kalau kita menonton kan bingung, ini cerita apa sih? Nyeritain ada gadis ini, nyeritakan ada polisi ini, nyeritakan ada mungkin seniman yang ini, kita nggak tahu. Sampai pada endingnya ketika dibuka, baru kita ngerti. Kita bisa mendapatkan satu gambaran utuh. Oh, ternyata kisahnya ini. Kisah-kisah itu ternyata nggak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan satu sama lain. That's the point. Ya, makanya kita nggak bisa baca Alkitab itu terpisah-pisah. Harus membacanya sebagai satu kesatuan, sehingga kita mendapatkan a story di dalam pembacaan kita. Pertanyaannya, what is the story? Apa kisah besarnya? Apa kisah besar Alkitab? Tadi Gordon sudah membagikan, saudara, dengan versinya dia Heaven on Earth, dan saya setuju dengan itu, harus setuju. Kalau enggak, kita enggak akan bersama-sama. Ya. Kisahnya apa? Ini, maafkan, ini dari bahasa saya ya. Kalau bahasa saya begini, bahwa kisah besar Alkitab adalah sebuah kisah agung. It's a great story about who, about God, tentang Allah dan karyanya. Untuk apa? Untuk memulihkan, restoring. Memulihkan apa? Ciptaannya, his creation. Dipulihkan kemana? Kepada desain, rancangan kebaikannya yang semula. Itu yang saya dapatkan ketika saya membaca Alkitab. Jadi dari definisi yang sederhana kita dapatkan beberapa poin di sini. Yang pertama, Bible is a great story. A great story. Bukan hanya stories, tapi a great story. Kisah besar yang agung. Yang kedua, fokus Alkitab adalah tentang God, tentang Allah. It's not us. Yang pertama, kita bukan aktor utamanya sebenarnya. Aktor utamanya adalah Tuhan. Kita ini aktor pembantu kali ya. Tapi tetap penting juga ya. Tentang God dan Allah yang ada dalam Alkitab ini bukan Allah yang pasif, Allah yang diam, Allah yang berkarya, Allah yang action, Allah yang melakukan sesuatu. Dan untuk apa semua actionnya itu? Kesimpulan saya, to restore. Untuk memulihkan, mengembalikan kepada default awal. Nanti kita akan bicara itu, default awal. Melakukan restart, gitu yang bahasanya sekarang ya. Kepada apa? Kepada desain kebaikannya yang semula. Nah, great story ini, kalau dari versi saya,
kita bisa bagi great story ini menjadi beberapa babak. Sama kalau kita nonton drama Korea atau apa itu kan ada babak-babak begitu ya. Nah ini juga Alkitab itu ada babak-babak. Saya membaginya menjadi 6 babak pembacaan Bible narrative. Kisah Agung ini dibagi menjadi 6 babak. Yang pertama adalah babak creation, penciptaan. Itu yang dikatakan oleh Gordon tadi sepintas, dan besok Selasa kita akan masuk ini lebih dalam lagi, deep, tentang creation. Dan ini penting, oleh karena itu saya katakan Alkitab tidak dimulai dengan kematian Yesus, Alkitab dimulai dengan penciptaan manusia. Dan di creation, penciptaan inilah kita menemukan purpose, menemukan tujuan, dan menemukan semua elemen-elemen penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa berusaha melebay-lebaykan, saya selalu mengatakan begini, kalau nggak punya waktu seumur hidupmu, misalnya kamu bertobat dan mau mati, hanya punya kesempatan 1 jam, bacalah 3 pasal di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian. Maka Anda akan tahu tentang apa itu purpose, untuk Allah, untuk apa Allah menciptakan, untuk apa Allah memberikan anaknya yang tunggal, untuk apa Allah menebus kita, untuk apa Allah menciptakan kita. Semuanya ada di creation. Creation, Kejadian 1, bukan hanya kisah tentang penciptaan. Oleh karena kalau kita hanya membaca sebagai kisah penciptaan, ya begitu. Nah, terjadilah debat akhirnya. Manusia, bumi diciptakan berapa? 6 hari atau 6.000? Wah, 1 hari adalah 1.000 tahun. Wah, macam-macam. Kita nggak akan bahas yang itunya. Kita akan membahas message behind the story. Pesan di balik kisah itu apa? Misalnya, saudara, kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Kenapa Tuhan menciptakan taman? Kenapa dia nggak menciptakan kota? Kenapa nggak dia menciptakan office? Why garden? Kenapa Tuhan menggunakan agrikultural? Kenapa Tuhan menggunakan kosakata penanaman-penanaman di awal? Kenapa dia menggunakan kata benih, misalnya? Kenapa misalnya di dalam kitab Kejadian, besok Selasa saya akan berbicara, kenapa di dalam kitab Kejadian tidak disebutkan matahari dan bulan, tapi hanya disebutkan benda-benda penerang? Kenapa? Apa Musa tidak punya kosakata untuk matahari? Oh, tentu saja dia punya, karena dia ada di Mesir, dan kebudayaan Mesir pada waktu itu menyembah dewa matahari. Jadi mereka punya kata untuk matahari. Tapi kenapa matahari tidak disebutkan? Nah, saudara, ini menarik. Creation, kita akan perdalam di sini untuk menemukan what is the purpose, apa tujuannya dari creation. Yang kedua, sama seperti sebuah kisah, biasanya setelah dibuka, dan kemudian yang kedua keluar apa? Konflik, ya. Entah hero-nya tiba-tiba, kalau kisah Batman, saudara, orang tuanya dibunuh, ya. Kisah Superman, saudara, dia dikirim karena planetnya meledak, dia dikirim ke bumi, ya, saudara. Setiap hero punya musuh sudah di dalam Alkitab. Spider-Man, Batman, ya kisah-kisah seperti ini. Semuanya pasti ada di enemy. Alkitab juga mengikuti alur seperti ini. Setelah introduction dimulai, yang kedua ada yang disebut sebagai babak yang saya sebut sebagai chaos. Babak kekacauan. Di sini diperkenalkan the enemy, musuh daripada manusia, musuh daripada Allah. Ya, kita secara tradisi mengatakan ini adalah kisah tentang dosa. Tapi apa itu dosa? Ya, apa itu dosa? Kalau kita nggak ngerti creation, kita kan nggak ngerti definisi dosa. Ya, saya seringkali mengatakan begini, ada beberapa teman di tempat ini yang sudah mengikuti course khusus kita yang Reading Bible Story, dan saya selalu mengatakan begini, di dalam kitab Kejadian misalnya, Adam itu nggak nyuri loh, Adam itu nggak bohong loh. Bahkan ada perintah-perintah di dalam Alkitab. Kalau Adam aja mau melanggar, Adam nggak bisa loh. Misal, tidak hormat sama orang tua. Nggak bisa. Adam nggak bisa ngelanggar itu. Lah kenapa? Lah Adam nggak punya orang tua kok. Ya, Adam dan Hawa itu nggak bisa loh melanggar peraturan jangan berzina. Loh kenapa? Lah mau berzina aja nggak bisa, saudara. Ya kan? Masa Adam mau berzina sama gajah? Kan nggak mungkin, saudara. Ya kan? Nah, jadi menarik. Jadi selama ini misalnya kita memandang dosa itu sebagai imoralitas. Dosa ini selama ini kita anggap sebagai misalnya pelanggaran hukum. Ternyata nggak masuk, saudara. Bukan saya bermaksud bahwa itu bukan dosa. Ya, itu dosa. Tetapi apa sih esensi dosa? Nah, saudara, kita nggak akan mengerti ini kalau kita nggak ngerti tentang story ini. Di sini kita mendapatkan the essence of sin. Sifat dasar atau pengertian dasar daripada dosa. Ini akan kita bahas di dalam chaos. Yang ketiga,
Tadi saya katakan Allah adalah Allah yang merestorasi, jadi ketika penciptaannya itu ada dan kemudian penciptaannya itu dirusak, Allah nggak tinggal diam. Kalau saya mengatakan 6 babak ini bisa disempitkan lagi jadi 3 babak. Wah, 3 babaknya itu biasanya saya katakan begini. Allah menciptakan, musuh merusakkan, Allah memulihkan. Jadi kalau mau baca Alkitab, Alkitab itu cuma bicaranya gitu. Allah menciptakan, musuh merusakkan, Allah memulihkan. Allah tidak tinggal diam. Disinilah kita mulai mengenal yang disebut sebagai pemilihan. Ada orang-orang yang dipilih, ada umat-umat yang dipilih. Ya, misalnya Nuh, Abraham, Daud, itu semua ada orang-orang yang dipilih. Nah, di dalam babak ini kita akan belajar misalnya, apa sih pilihan? Ini buat saya mengklirkan, misalnya statement, ada banyak orang yang diganggu dengan doktrin pemilihan, karena ada orang yang merasa, loh kalau ada dipilih, ada nggak dipilih dong. Kalau nggak dipilih berarti ditentukan dari awal masuk neraka dong. Kalau ditentukan dari awal dari masuk neraka, jadi kenapa dong kita memberitakan Injil kepada mereka? Kasihan, jadi Allah itu nggak baik, dan segala macam. Saya selalu mengatakan yang belajar sedikit teologi di sini, di dalam teori keselamatan ada Calvin, ada Arminian, ya saudara. Saya selalu mengatakan di Reading Bible Story lah semua kubu-kubu ini akan bersilaturahmi dan berjabat tangan bersama-sama, ya. Di Reading Bible Story inilah the first time in history John Calvin dan Jacobus Arminius akan berjabatan tangan, saudara. Karena di sinilah kita akan menemukan tentang apa itu misalnya doktrin pemilihan, untuk apa orang dipilih, semuanya akan ada di sini. Chosen. Ini akan mengambil bagian yang besar, maybe ada 2 lagi subbabak untuk membahas tentang chosen. Jadi Anda harus bersabar dengan itu. Yang keempat adalah Christ, Kristus. Kita masuk dalam perjanjian baru, mengenalkan 4 Injil, one gospel, 4 stories. 1 Injil, 4 kisah. Injil menurut Matius, Injil menurut Markus, Injil menurut Lukas, dan Injil menurut Yohanes. Nah, perhatikan ini. Kita tidak akan bisa mengenal who is Christ, siapa Kristus, tanpa kita memahami 3 babak sebelumnya. Creation, chaos, dan chosen. Anda misalnya tidak akan mengerti kenapa Matius membuka Injilnya dengan silsilah yang bagi orang Kristen modern nggak pernah dibaca, saudara, dan mungkin jarang dikhotbahin, saudara. Jadi kasihan, Matius itu kasihan, saudara. Kalau hari-hari ini dia hidup, dia katakan, saya susah payah nulis Matius 1, itu kenapa nggak dibaca ya, saudara? Kenapa? Sebenarnya ada purpose, ada tujuan. Nah, banyak orang Kristen tidak membaca silsilah, karena dianggap itu silsilah, itu nggak penting, nggak ada kaitannya dengan saya. Nah, kenapa mereka membacanya seperti itu? Karena mereka nggak ngerti story. Yang lain misalnya, kenapa ketika Yesus dibaptis harus di Sungai Yordan? Kenapa ketika Yesus dibaptis Sungai Yordan dikatakan tadi Roh Kudus turun ke atas dia seperti bentuk burung merpati? Kenapa burung merpati? Kenapa nggak burung yang lain? Burung merak, burung blekok, burung yang lain, burung gagak? Sudah, kenapa burung merpati? Why? Kenapa Yesus harus dibaptis itu? Sudah, semua misteri-misteri ini akan terjawab kalau kita mengikuti kisah ini dengan benar. Itu tentang Christ. Yang berikutnya saja kisah Kristus tidak berhenti karena kembali seperti yang kita omong bersama-sama bahwa karya Kristus dilanjutkan dengan karya gereja. Nah, kita orang Kristen kita masuknya baru di babak ini, di gereja ini. Nah, saya seringkali mengatakan ketika sampai di babak gereja, banyak gereja hari ini nggak ngerti untuk apa ia ada. Oleh karena itu banyak gereja melakukan banyak hal yang sebenarnya bukan tugasnya. Nah, kenapa? Karena dia tidak memahami story-nya. Dia tidak memahami kisahnya dengan benar. Jadi apa itu gereja, apa tugas gereja, apa misi gereja, kenapa gereja berkumpul, dan segala macam, saudara. Ini juga akan kita temukan purpose-nya, tujuannya, saudara, kalau kita ngerti kisah besarnya dengan benar. Yang terakhir adalah, saya sebutnya sebagai crown. 6C, ya. Creation, Chaos, Chosen, Christ, Church, Crown. Crown adalah bicara tentang mahkota kemenangan secara sistematik. Biasanya ini bicara tentang eskatologi. Eskatologi adalah doktrin tentang akhir zaman, saudara, dan biasanya akhir zaman, saudara, akan dipenuhi dengan hal yang menakutkan, saudara, terangkat nggak terangkat, saudara, who is the antichrist, saudara, tentang 7 tahun, 3,5 tahun, apa ini sedang masuk materi berapa, materi 5, materi 7, sangkakala 2, sangkakala 3, saudara. Menurut saya pembacaan-pembacaan yang semacam itu terjadi karena juga tidak mengetahui story-nya. Dan ingat saudara, tadi saya katakan bahwa semua story dalam Alkitab berkaitan. Kalau nggak percaya, baca kitab Kejadian, lalu langsung baca kitab Wahyu. Maka Anda akan menemukan paralelisme yang luar biasa sama antara kitab Kejadian 1 dan 2
dan Wahyu pasalnya yang ke-20, 21 dan 22. Dan ingat bahwa kembali lagi, ketika manusia pertama diciptakan, ditempatkan Tuhan di Taman Eden, di atas muka bumi, maka kitab Wahyu juga diakhiri tentang Yerusalem baru yang turun dari sorga dan ada di atas muka bumi. Oleh karena itu, kesimpulan saya seperti Gordon, kita selalu menutup dengan doa ini, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Heaven on earth. Dan saya berdoa, biarkan nanti dari kelas-kelas berikutnya ini, kita boleh mendapatkan bersama-sama mendapatkan story dan message behind the story. Oke. God bless you. Dan saya serahkan ke Yudi. Oke, thank you Go. Thank you Ko Doni, thank you Ko Gun. Teman-teman, kita memasuki ke sesi berikutnya, yaitu tentang tanya jawab dari materi yang sudah kita dengar. Mungkin teman-teman bisa raise hand atau chat di chatting yang tersedia. Saya berharap apa yang kita pelajari malam ini bisa membuka kunci-kunci berikutnya. Teman-teman, ada yang dipertanyakan? Saya berharap teman-teman bisa aktif, boleh bertanya. Oke, tadi setidaknya dari bagian akhir dari materinya Kogun, kita akan ada beberapa sesi berikutnya di minggu-minggu berikutnya. Jadi teman-teman boleh mempersiapkan dan mengatur waktunya, karena kita akan bertemu setiap hari Selasa, dimulai jam 7 malam, waktu Indonesia Barat. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sudah sangat jelas, Pastor Perry. Gordon kayaknya harus mau unmute dulu itu. Oh, oke. Silakan, Go. Tanya siapa? Apa yang ditanya? Ada yang bertanya, teman-teman? Kalau Pastor Perry sudah mantep, kena Good sudah mantep, sudah sertifikat ya Good. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya Gordon tanya saya loh. Atau kita berdua tanya Yudi. Soalnya dia juga tidak bertanya. Mungkin yang harus banyak berubah, saya pikir adalah cara pendekatan kita. Cara pendekatan kita itu yang belum sempat bawa. Pendekatan kita terhadap Alkitab. Saya setuju bahwa seringkali Alkitab didekati dengan cara yang salah. Ya. Seringkali saya bilang begini, sudah nggak pernah baca, ataupun kalau jarang-jarang baca, yang dia pikir benar ternyata tidak benar gitu. Ya, bacanya salah, ceritanya juga sudah salah. Misalnya saya suka guyonan dengan istilah begini. Elia naik ke surga pakai apa? Kalau saya dulu suka tanya. Dan orang akan jawab, kereta berapi, Pak. Dan ternyata ketika dibaca baik-baik Alkitab, Elia nggak naik ke surga pakai kereta berapi. Elia naik ke surga ternyata dalam angin badai. Nah itu, seringkali kita sudah punya, saya setuju, butuh kerendahan hati bagi kita untuk mengakui bahwa seringkali pandangan-pandangan kita pada awalnya salah. Jadi cara pandang pendekatan kita terhadap Alkitab sudah salah, dan kemudian apa yang kita anggap kita mengerti ternyata sesungguhnya salah. Ya paling gampang orang bilang Yunus ditelan pelut ditelan oleh ikan paus. Ya, Alkitab 1 tidak pernah mengatakan itu. Alkitab mengatakan bahwa ikan besar. Tetapi konsep pandangan kita terhadap itu pun salah. Misalnya ada orang menganggap bahwa ternyata ketika Yunus dilempar, kan gambaran kita, Yunus dilempar dari perahu, ikannya sudah mangap di bawah gitu ya. Jadi dilempar langsung ditangkap.
Jadi seakan-akan ikan besar di situ adalah penghakimannya Tuhan, kemarahannya Tuhan. Tetapi kalau baca Yunus pasal 2, itu tidak bisa masuk dalam Yunus pasal 2. Sebab dalam Yunus pasal 2, Anda baca topiknya saja, judulnya berkata ucapan syukur Yunus. Kenapa dia mengucap syukur? Nanti kemudian baru dibaca dengan baik Yunus pasal 2. Ternyata dia sampai di dasar laut, sampai ganggang laut, rumput laut mengikat aku, menarik aku ke dunia orang mati. Kemudian datang ikan besar itu menelan dia. Jadi ikan besar menelan Yunus bukan bagian dari penghakiman Tuhan terhadap Yunus, kemarahan Tuhan terhadap Yunus. Tetapi ikan besar itu ada untuk menolong Yunus, yang hari itu akan mati. Itu sebabnya Yunus kemudian bersedia ke Niniwe sebab utang budinya pada Tuhan. Dan itu yang saya pikir terjadi. Kita seringkali membaca dalam, yaitu, mindset-nya kita udah ada. Dan itu yang perlu seringkali harus dirubah. Saya pikir itu yang tantangan nomor 1 terbesar bagi saya untuk belajar adalah mengubah cara berpikir dari buku, kalau saya melihat sebagai buku dogma, buku spiritual, tadi yang Gun katakan, mengubahnya menjadi sebuah narasi. Itu nggak mudah. Ada pertanyaan itu? Ya, kok itu ada pertanyaan di chat. Ada yang minta untuk Kodun mengulang tentang perbedaan cara membedah Alkitab yang tadi ada 2 secara teologi. BTST. Ya, itu. Ada 2 pendekatan terhadap teologi saat ini, namanya ST, Systematic Theology, atau Teologia Sistematika. Dan yang kedua, jadi Systematic Theology adalah ayat-ayat tertentu, kemudian kita keluarkan, kita ambil, kita kumpulkan. Misalnya, bicara soal keselamatan. Jadi semua ayat yang kita berpikir bicara soal keselamatan, kita ambil, kita keluarkan, kemudian kita kumpul dalam sebuah kotak besar yang bernama keselamatan. Kemudian kita mulai berubek-ubek dengan semua ayat itu. Sementara BT, Biblical Theology, kita melihatnya berdasarkan sebuah cerita, sebuah kisah, kesamaan dalam cerita, kesamaan dalam kisah. Dan saya temukan bahwa BT punya sebuah bukan lingkaran besar yang menampung semua ayat, tetapi BT, Biblical Theology, itu menunjuk progresif, menunjuk pada puncak dari cerita itu sendiri. Kalau buat saya seperti itu. Gimana mencoba? Mungkin pertanyaannya gini, Kodon, dari Ivan ini mungkin gini. Tadi ST itu kan sepertinya nyomot-nyomot ayat gitu kan. Nah, tadi Kodon kan ngambil contohnya kan juga seakan-akan nyomot-nyomot ayat. Saya takut ada persepsi yang muncul di beberapa teman begini, bahwa BT itu benar, ST itu salah. Yang kedua, kemudian ada pencomotan ayat itu juga salah. Nah, itu yang mungkin perlu dijelaskan, Kodon. 1-2 pendekatan yang berbeda kalau saya pikir. Jadi ST itu benar. Mungkin ST begini, kalau saya pribadi menggambarkan ST sebagai mikroskop yang meneliti secara mendetail. Jadi dia lebih mikroskop meneliti segala sesuatu lebih detail. Ayatnya kemudian dibedah, dieksegesi dan sebagainya. BT itu kemudian buat saya seperti teleskop yang melihat sesuatu secara gambar lebih besar. Tentu saja kedua cara pendekatan ini buat saya seharusnya saling melengkapi. Jadi buat saya pribadi ya, jadi BT itu memberi konsep frame berpikir kita secara makro, tetapi ST kemudian membuat kita sistematik teologi melihatnya demi mikro, sesuatu yang lebih detail, sesuatu yang lebih ternyata yang dimaksud keselamatan bentuknya itu kemudian terlihat lebih mikro, jadi lebih detail. BT lebih makro, teleskop, ST lebih mikroskop, lebih detail, lebih mikro. Apakah itu, apakah BT itu lebih benar dari ST? Jawabannya tidak.
dua-dua pendekatan itu pendekatan yang sangat-sangat lumrah dan itu ada dalam teologi. Apakah ST lebih unggul dari BT? Jawabannya juga tidak. Seharusnya keduanya tadi kalau Gunawan pakai Armenian dan Calvin berjabat tangan, ya ST dan BT juga harus berjabat tangan harusnya juga. Sebab harusnya menemukan kesamaan. Dan buat saya orang ST harus mengerti BT dan orang BT juga harus memahami ST. Saya lebih BT, kalau saya bilang saya lebih BT sebab lahir dari kalangan Pentakosta. Dan hari-hari ini saya banyak bicara dengan Gunawan, sebab buat saya dia punya konsep berpikir yang dibentuk oleh systematic theology. Dan saya perlu belajar banyak. Sebab saya ketika diberi konsep, saya itu jadi bingung jawabnya. Sebab saya itu lihat yang besar. Ketika diberi konsep, saya bingung. Iya ya, saya nggak pernah mikir itu. Bukan saya tidak bisa, tapi saya nggak pernah mikir sampai situ. Sebab BT orang biblical lebih melihat gambar besar, makro. Dan itu kelemahan BT adalah dia tidak bisa menjelaskan secara mikro. Dan buat saya, kita harus saling melengkapi. Ya, jabat tangan tadi sama-sama. Jabat tangan. Mungkin saya boleh nambah ya, Ivan ya. Mungkin karena mungkin kepentingan praktis ya, pastoral. Misalnya, salahkah ketika seorang pengkhotbah, misalnya mengkhotbahkan sebuah khotbah dengan cara mengambil ayat-ayat ya, misalnya ayat dari satu khotbah itu misalnya satu ayat di Kejadian, satu ayat di Wahyu, satu ayat di Matius misalnya. Saya katakan nggak masalah. Tapi syarat untuk bisa mengambil ayat-ayat itu, dia harus ngerti keseluruhannya tadi. Yang Kodoni dibilang tadi, makronya harus ngerti dulu. Kisah besarnya harus ngerti dulu. Baru Anda bisa mengambil bagian-bagian kecil itu dan merangkainya. Saya misalnya pernah khotbah tentang Man and the Beast. Man and the Beast menurut saya adalah sebuah khotbah sistematika, tetapi basicnya adalah biblika. Nah, itu adalah salah satu cara saya. Misalnya tentang antikris, mengatakan antikris. Nah, selama ini khotbah tentang antikris, dan misalnya langsung ke kitab Wahyu, misalnya bongkar-bongkar dari sana, kemudian ke Yohanes, tapi tidak melihatnya misalnya dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan dalam khotbah saya nggak mungkin begitu. Dalam 1 jam atau 45 menit dari kitab Kejadian sampai Wahyu semua, nggak mungkin. Saya pasti akan comot-comot ayat. Tapi nyomotnya itu kan saya ngerti dulu. Ini gini, contoh yang paling praktis. Nonton drama Korea misalnya. Atau nonton film silat misalnya. Ada 40 kaset gitu ya. Untuk mengerti kisah seluruhnya, syarat pertama, the first time kamu harus nonton secara urut. Nggak boleh mencolot-mencolot. Betul kan? Kamu nggak bisa gini kan? Nonton misalnya CD 1. Kok bosen nih ya ini ceritanya si anak-anak ini. Kejari ini koncoku ki seru katanya ki serem. Terus koncomu ngomong, "Iya, iku nih CD 30 iku sing seru iku." Wah, Anda pengen tahu ya, langsung setel CD 30. Betul tuh ada keluarkan jurus api angin. Wah. Tapi kamu kan nggak ngerti api angin itu keluarnya dari mana, pedang itu keluarnya dari mana, dia dapat ilmu ini dari mana, itu tukaran BI kena apa. Kan nggak ngerti toh. Maka kamu harus membacanya secara urut. That's BT, itu biblical theology. Anda harus membaca kisah itu, menonton kisah itu dari CD sampai 40 secara urut. Nah, next time, kadang-kadang, saya nggak tahu dengan teman-teman, kadang-kadang kita kan pingin nonton lagi ya, tapi kok nontonnya, males lah kalau dari CD 1. Kita ingin mengulang aja beberapa CD yang kita rasa is the best capture gitu loh of momen-momen mungkin yang gadis-gadis itu momen-momen di mana kekasihnya meninggalkan misalnya kayak gitu ya yang mengharu biru kita pengen nonton nggak apa-apa dong kamu nonton misalnya itu di CD 15 ya kamu nonton CD 15 nggak masalah tapi kan awalnya kamu udah ngerti dulu semuanya. Nah syarat untuk bisa mencomot adalah harus ngerti besarnya dulu baru boleh mencomot. Jadi kalau nggak ngerti besarnya dilarang mencomot gitu. Mungkin itu bisa membantu Ivan. Saya takut kalau saya nambah jadi tambah salah. Saya kira-kira gini, memberanikan diri. Semoga bisa dimahami maksud saya. Misalnya kalau saya ngambil ST misalnya, saya ngambil misalnya Efesus 2 yang kemarin saya muat di IG. Sebenarnya hanya nulis aja biasa, tidak ada maksud apa-apa. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman
kemudian bla 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 untuk perbuatan baik. Saya ambil itu jadi keselamatan. Saya masukkan ke SD, Systematic Theology. Kemudian saya ngambil Kolose 2 misalnya. Kolose 2:14 dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saya masukkan juga dalam konteks keselamatan, tema keselamatan. Apa yang menghubungkan keduanya? Apa yang menghubungkan keduanya buat saya adalah tidak ada kata yang sama dalam arti. Tapi kita tahu bahwa dua ayat itu bicara tentang keselamatan. Kita bicara tentang keselamatan, tetapi dalam BT kita menemukan kesamaan dalam kisah, kesamaan dalam cerita, kesamaan dalam pensimbolan. Ya tentu saja Gunawan tanya, kita harus mengerti gambar besar. ST tidak sembarang, ini masuk ke, enggak, kita harus menemukan kesamaan kisah. Sebab kisah yang setelahnya dibangun di atas kisah yang sebelumnya. Itu jadi kayak tadi. Saya nyomot ayat, iya. Tetapi kan kesamaannya terlihat. Kesamaannya terlihat. Gembala di Migdal Eder, Efrata Bethlehem, terlalu naif kalau dibilang itu sebuah kebetulan. Rahel meninggal, Rahel menangis, itu kita temukan dalam kisah kelahiran Kristus, kisah Natal. Jadi terlalu naif kalau saya bilang itu kebetulan, dan semua orang yang berkata, iya, itu tidak mungkin kebetulan. Itu dibangun di atas cerita yang sebelumnya. Kayak tadi saya berkata, domba yang tidak bergembala. Itu bukan parafrase frase kata yang biasa, itu frase kata yang sudah ada sebelumnya. Nah, mungkin kita harus mengerti cara orang Yahudi berpikir, sebab kebanyakan penulis mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka melihat itu seperti itu, disamakan. Kalau systematic theology, saya ambil Efesus 2, saya ambil Kolose 2, tanpa ada kesamaan kata. Tapi kita percaya itu bicara sama-sama soal keselamatan. Saya bisa memasukkan dua unsur itu dan berkata, inilah konsep tentang keselamatan. Kira-kira itu semoga tidak salah menangkap maksud saya. Oh, ada yang mau tanya ini, kok. Silakan Bu Maria. Mau tanya sama Pak Hartono, yang fungsi Alkitab itu ada 3. Ya. Satu kan memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan, yang ketiga memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan untuk perbuatan baik. Ya. Tapi apa enggak itu ya, mempersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, keserupaan dengan Kristus ya? Sorry kalau tanya. Ya. Oke, silakan, Gun. Oke. Iya. Fungsi Alkitab, kalau kita kembali lagi, saya bilang tadi yang pertama adalah hikmat itu kan mengetahui rencana Allah dan kemudian hidup di dalam rencana Allah. Nah, salah satu rancangan yang nanti kita akan belajar, salah satu desain Allah menciptakan manusia, misalnya adalah untuk intimacy, ya, keintiman, untuk sebuah hubungan. Manusia diciptakan untuk sebuah hubungan. Itu yang besok kita bicara tentang kingdom line and priest line, berkuasa. Jadi ada 2 tujuan, besok mungkin akan lebih jelas, adalah untuk sebuah hubungan, keintiman, penyembahan, dan yang lain adalah untuk berkuasa, untuk sebagai wakil otoritas Tuhan misalnya. Nanti yang Tante Maria katakan misalnya tentang menjadi mempelai, apa tekanan ketika Paulus menggunakan metafora menjadi mempelai buat saya adalah yang pertama adalah bicara tentang keintiman, yang kedua bicara tentang partnering, bicara karena istri adalah partner dari suami, semacam itu. Jadi sebenarnya itulah yang akan kembali lagi ke kitab Kejadian. Gitu. Nah, fungsi Alkitab adalah untuk itu, untuk memberitahu kepada kita apa sih rencana Allah. Dan kemudian masuk bagaimana bagaimana untuk menggenapi rancangan itu. Begitu, Tante. Jadi itu masuk di poin pertama ya, Tante, wisdom. Mungkin menjawabi atau mungkin masih bingung? Bagaimana, Bu? Bu Maria? Mute mungkin. Mute mungkin. Mute. Iya, ini tak coba unmute. Tadi kayaknya ada telepon masuk.
Mungkin dari teman-teman yang lain. Jadi ingat leadership. Krik, krik, krik. Krik, krik, krik. Mungkin karena masih introduction kok. Jadi mungkin nanti kita akan lebih banyak pertanyaan di topik minggu berikutnya itu kok. Oke. Ada teman-teman? Apa sudah cukup jelas malam hari ini? Yang jelas lambaikan tangan. Letakkan tangan kiri di dada dan tangan kanan di atas. Dan menyanyi. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan Kamu tutup. yang tanya. Kenapa kok, Pak Doni? Kamu yang tanya. Saya yang tanya. Atau kita tanya kamu? Oh, kalau saya ditanyain bingung ini. Ya, ini beberapa teman ada yang personal chat mengatakan mungkin minggu depan topiknya lebih seru mungkin. Jadi sementara ini kan hanya untuk pembuka jalannya untuk pertemuan berikutnya. Saya masih tunggu kalau ada pertanyaan. Kalau sudah cukup, kita akan akhiri pertemuan malam hari ini. Mohon teman-teman juga mengingat minggu depan kita akan ada kelas selanjutnya. Oke? Tidak ada? Kita akan tutup. Saya minta ke Doni yang tutup deh. Dalam doa. Terima kasih semua. Mungkin tujuan kami nomor 1 minggu ini adalah Anda, terutama teman-teman Airbus pasti sudah mengerti, yang sudah mengikuti naratif juga sudah mengerti, tapi bagi yang belum, Anda bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda, pendekatan yang berbeda kalau pakai istilah. Pendekatan yang berbeda dalam kita melihat Alkitab. Jadi kita mungkin bahkan tidak masuk mendetil, tetapi kita mencoba memberi gambar besarnya. Ini sesungguhnya Alkitab. Sehingga ketika orang ditanya, apa itu Alkitab? Alkitab bicara tentang apa? Anda dan saya tahu bahwa itu adalah sebuah love story, adalah sebuah kisah tentang Tuhan dan ciptaannya. Mari sama-sama terima kasih buat semua partisipasi Anda. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, biarlah kami benar-benar dapat memahami dan mengerti. Engkau menghembusi kami kembali lagi dengan pewahyuan-pewahyuan dari Engkau sendiri. Berbicara lebih jauh, kami bisa memandang Alkitab, kami bisa memandang firman-Mu. Dan benar-benar lewat ketika kami mengerti kebenaran, kebenaran itu membebaskan kami dan membuat kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam ini adalah menjadi malam yang diberkati Tuhan. Memberkati setiap teman-teman kami yang ada, dan biarlah kami bisa beraktivitas besok pagi dengan segala kuat dan sehat daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Silakan unmute. Terima kasih Pak Hartono. Terima kasih Tante. Selamat malam Tante. Nggak sampai 1:30 kan Tante? Unmute, Yud. Sudah. Terima kasih semua. Terima kasih. Tapi kenapa ya Pak Doni? Kok suaranya kecil ya saya ya, Pak, melalui HP ya? Kok enggak seperti biasanya ya? Suara Tante keras sekali di kan? Saya. Iya, tapi suaranya Pak Doni kecil. Oh, suara saya? Suaranya Pak Hartono juga kecil. Apa salahnya ya? Ya, mungkin volumenya, Tante. Ya, Tante. Pengaturan Apa? Pengaturan volumenya. Sudah full volumenya. Oh ya? Mungkin nanti dibantu pakai
earphone. Yud, recordnya nggak kamu stop itu. Oke. Oh ya, recordingnya masih jalan.